sangat senang ya pemerintah pusat memberi perhatian khusus kepada wilayah perbatasan. Ini sebuah kegiatan yang penting sekali, patut diberikan apresiasi karena Kementerian Koperasi memberikan perhatian sampai ke daerah-daerah. Pembangunan di kawasan perbatasan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah karena dianggap tidak menghasilkan pendapatan secara langsung. Permasalahan utama dari ketertinggalan pembangunan di kawasan perbatasan adalah arah kebijakan pembangunan kawasan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking, sehingga seolah-olah kawasan perbatasan hanya menjadi halaman belakang dari pembangunan negara. Kawasan perbatasan dianggap bukan kawasan prioritas pembangunan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sementara itu, karena letaknya yang terisolasi, sulit berkembang dan sulit dijangkau. Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah, tidak berpenghuni, atau sangat sedikit jumlah penduduknya, serta belum tersentuh oleh pelayanan dasar dari pemerintah. Kawasan perbatasan mempunyai potensi yang besar untuk dapat dikembangkan, baik potensi sumber daya alam maupun potensi di bidang jasa, perdagangan, dan wisata. Kawasan perbatasan memiliki sumber daya hutan, sumber hayati di hutan lindung, dan pertambangan yang belum optimal pengelolaannya. Karena masyarakat perbatasan pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu pula, sulit dijangkau. Karena wilayah yang berpulau bahkan harus menempuh transportasi sungai atau laut yang memerlukan waktu yang tidak sedikit. Ini bukanlah sebuah tantangan bagi pemerintah. Akan tetapi, ini menjadi sebuah motivasi bagi pemerintah untuk dapat membentuk dan menjadikan masyarakat perbatasan yang maju dan mandiri menjadi masyarakat yang terdepan dalam sebuah garis negara. Hal memang kita sudah buat. Selain pelatihan, kita juga lakukan pelatihan teknis, kita juga lakukan pembinaan pengelolaan keuangan, juga untuk memotivasi semangat UKM kita, pelatihan kewirausahaan, dan selalu kita memonitoring dan lakukan pendampingan terhadap pelaku UKM di lapangan. Permasalahan klasik memang, selain modal juga kewirausahaan yang juga masih rendah. Selain itu juga pasar yang masih kita sulit, sehingga masyarakat juga dalam berproduksi mereka juga sedikit mengalami kesulitan untuk memasarkan produknya. Kami sungguh sangat senang ya bahwa pemerintah pusat memberi perhatian khusus kepada wilayah perbatasan dengan membangun dari daerah pinggiran ke arah kota. Itu sangat membantu kami wilayah-wilayah perbatasan. Kegiatan Gerbang Dutas kemarin di Maluku Tenggara Barat juga memberi warna yang sangat baik, di mana perhatian semua kementerian terhadap daerah-daerah perbatasan itu bisa kita rasakan. Selain itu juga Kementerian Koperasi memiliki program-program wilayah perbatasan yang
banyak kami juga sudah akses dan kami sungguh sangat berterima kasih untuk itu. Kementerian Koperasi melalui pengembangan sumber daya manusia melakukan langkah-langkah yang strategis dalam peningkatan sumber daya masyarakat perbatasan dengan melakukan berbagai pelatihan yang dapat memberikan inspirasi bagi masyarakat di wilayah perbatasan untuk dapat mengembangkan usaha dan mampu mengelola sumber daya alam yang melimpah di wilayah perbatasan. Selain itu juga mampu meningkatkan ketahanan nasional secara utuh. Program pelatihan yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM ini lebih mengedepankan pelatihan untuk pengembangan SDM di wilayah perbatasan. Pemerintah yang menyiapkan modul pelatihan, termasuk para instruktur andalnya. Tujuan utamanya adalah meningkatkan produktivitas lokal, khususnya masyarakat di wilayah perbatasan. Tong itu juga kualitasnya itu masuk nomor 2 atau nomor 3 gitu. Jadi begini Pak ya, cara memotongnya, kepalanya begini. Gampang aja Pak, nggak susah. Puter. Nggak susah, langsung saja. Selain itu juga, perlu adanya dukungan pemerintah daerah dalam hal peningkatan SDM untuk masyarakat perbatasan. 2 kali resep yang ada di baksonya itu. Berarti ikannya berapa Bu? Kalau Ibu timbang? 1 kilo ya. Kemudian es batunya bisa dikurangi. Jadi dia nanti Memang kita juga lewat dinas terkait, kita juga melakukan pelatihan-pelatihan dan selama ini kita coba mendata secara baik berbagai kebutuhan-kebutuhan mereka dan kita coba evaluasi dan ke depan saya yakin kita akan melayani lebih baik di samping penguatan modal itu yang agak perlu dinomorsatukan selain juga fasilitas-fasilitas lain yang perlu diberikan kepada para pelaku usaha di sini. nanti yang buat batu muter yang mana Bu? Ini ya, tengahnya ya. Nanti Ibu saya bagi 3 kelompok ya. Nah itu tadi ya. Setengah resepnya aja nanti. Oh yaudah. Nanti ada yang setengah resep ya. Kemudian ini es batunya karena tadi ditinggal makan jadinya lelah sudah Bu. Dimasukkan sebagian. Dengan adanya pelatihan yang diberikan oleh Kementerian Koperasi melalui pengembangan SDM ini mampu meningkatkan kualitas SDM untuk wilayah perbatasan. Sehingga dengan adanya pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi, kini masyarakat khususnya di wilayah perbatasan mampu menangkap peluang yang ada. Antusiasme masyarakat perbatasan sangat besar dalam mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi melalui pengembangan SDM karena pelatihan yang dilakukan memberikan nuansa baru sekaligus mampu membuka peluang dalam pengelolaan sumber daya yang ada di wilayah perbatasan. Selain itu pula, memberikan wawasan baru bagi para peserta pelatihan dengan berbagai ilmu yang didapati pada saat pelatihan. Menurut saya pelatihan ini sangat bermanfaat untuk perkembangan daripada SDM dari pelaku-pelaku usaha ini. Nah, ketika diberi pelatihan seperti ini, mereka bisa mengetahui bahwa ternyata dengan satu bahan pangan lokal bisa dibuat dengan beberapa macam resep. Kini, salah seorang peserta pelatihan mampu menjadi seorang entrepreneur. Dengan adanya pelatihan SDM yang diberikan oleh Kementerian Koperasi, telah membuka mata bagi masyarakat bahwa mereka juga mampu menjadi masyarakat yang maju. Dengan diadakan berbagai program pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi, memberikan sebuah nuansa baru bagi masyarakat yang ada di wilayah perbatasan. Sebagai gerbang sebuah negara, diharapkan dengan pengembangan SDM khususnya di wilayah perbatasan, mampu mandiri dan mampu menangkap peluang yang ada. Ya itu kalau saya kan kalau untuk pertemuan atau untuk
pelatihan begini kan itu kita mengikuti sekali karena untuk menambah wawasan kita ke depannya, menambah teman dan menambah pengetahuan kita lagi keluar. Suksesnya masyarakat perbatasan tidak luput dari pendampingan Dinas Koperasi yang selalu memberikan motivasi kepada semua peserta pelatihan dalam setiap menjalankan usahanya. Selain itu pula, para pendamping ini selalu memonitoring perkembangan para UKM di perbatasan. Selesai pelatihan, masyarakat khususnya di wilayah perbatasan selalu mendapatkan motivasi dalam setiap usahanya. Kami selalu dalam beberapa minggu selalu memantau perkembangan daripada pelaku-pelaku usaha ini. Kenapa kami memantau? Biar ada rasa, ada perhatian mereka, sehingga mereka ada jiwa besar untuk ada rasa percaya diri untuk terus melakukan perubahan. Maksudnya mereka dengan begitu mereka ada semangat, jadi mereka bisa ada kreativitas sendiri. Oh ternyata dari satu bahan ini bisa dibuat bermacam-macam. Akhirnya timbul kreativitas dari mereka. Ketika kami memantau pula mereka tambah bersemangat. Apalagi di sini kan ada UKM Center yang dimana kami juga ambil hasil-hasil olahan mereka itu untuk dipromosikan lewat UKM Center itu. Di produk kami secara tidak langsung mendapatkan kemajuan, mungkin dari keterampilan, dari penampilan, mungkin dari kemasannya, dari mempromosinya begitu. Alhamdulillah lumayan. Rata-rata dalam per bulan itu bersihnya, maksudnya netonya 500. Tapi tergantung musim juga, seperti musim lebaran atau macam kayak ada kegiatan pameran keluar begitu. Pasti banyak pesanan. Banyak manfaat yang diterima oleh para peserta pelatihan, sehingga mampu membuka peluang bagi para peserta pelatihan, khususnya di wilayah perbatasan. Sehingga mereka mampu menangkap peluang yang ada dan dapat membangun wilayah perbatasan dengan berbagai aktivitas usaha, mulai dari usaha tenun hingga usaha kue. Bahkan, tak jarang dari para peserta pelatihan yang mampu memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayah perbatasan yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Saya diajari untuk pencelupan, cara pembuatan kain modern, supaya bisa mendapatkan pasaran yang lebih bagus, supaya kedepannya bisa bisa lancar Pak gitu. Itu dampaknya positif karena mungkin sebenarnya pelaku IKM ini sebenarnya memerlukan hal-hal yang seperti ini. Contohnya kayak pelatihan pengemasan atau apa. Itu sebenarnya pengetahuan yang memang harus dimiliki oleh setiap pelaku IKM gitu. Jadi saya rasa program-program yang dilakukan oleh pemerintah itu banyak manfaatnya untuk IKM. Bisa berkembang karena itu juga bakalan membuka lapangan kerja untuk anak-anak muda gitu, anak-anak muda. Itu juga sebenarnya keistimewaan dari kabupaten kita sendiri kalau kita berani untuk menciptakan ciri khas makanan khas untuk contohnya khas Nunukan gitu. Jadi kalau orang ke Nunukan gini-gini, oh ya, ciri khasnya ini kita harus beli ini oleh-oleh gini. Nah itu yang saya mau gitu, itu yang saya mau terapkan di Nunukan gitu. Apa sih ciri khasnya Nunukan, kalau kita ke Nunukan mau beli apa gitu, itu yang saya mau. Ini sebuah kegiatan yang penting sekali dan patut diberikan apresiasi karena Kementerian Koperasi memberikan perhatian sampai ke daerah-daerah termasuk Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang jauh dari pusat ini, dan ini bermanfaat besar bagi masyarakat kami di Maluku Tenggara Barat karena dengan demikian mereka dapat menguasai berbagai keterampilan untuk mengelola sumber daya alam kami yang cukup kaya dan bisa dirubah untuk bernilai tinggi, dan itu bermanfaat bagi pendapatan rumah tangga mereka. Dan ini justru seiring dengan prioritas pembangunan kami dalam 2 tahun terakhir. Prioritas pertama adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dengan pelatihan yang didapat dari Kementerian Koperasi, kini warga perbatasan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang berada di perbatasan. Selain itu pula, peningkatan kesejahteraan semakin meningkat, sehingga masyarakat perbatasan tidak lagi terbelakang. Dengan adanya perhatian yang diberikan pemerintah baik daerah maupun pusat dalam pengembangan SDM masyarakat perbatasan, diharapkan akan mampu menciptakan entrepreneur-entrepreneur yang dapat mendongkrak perekonomian masyarakat yang ada di perbatasan. Selain itu juga, dengan pelatihan untuk masyarakat perbatasan diharapkan mampu meningkatkan SDM yang ada di wilayah perbatasan. Terkait dengan pengembangan ekonomi masyarakat, memang sangat penting untuk dilakukan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, sehingga pelatihan yang dibuat atau ditempuh melalui kebijakan kementerian, secara khusus Kementerian Koperasi dan UMKM, itu sangat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di wilayah perbatasan dalam rangka meningkatkan usaha-usaha mereka setiap hari. Kini, salah seorang peserta pelatihan mampu menangkap peluang yang ada di wilayah perbatasan, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya alam, khususnya potensi kekayaan laut yang ada di wilayah perbatasan. Selain itu juga, memberikan peluang usaha yang sangat menjanjikan dan mampu membuka peluang usaha, serta mampu menyerap tenaga kerja yang ada di wilayah perbatasan. Terkait dengan pengolahan komoditas perikanan, memang itu banyak yang kita lakukan di desa-desa. Selain untuk kesejahteraan anggota, juga masyarakat pada umumnya. Dari sisi perikanan, memang komoditas perikanan di sini kan luar biasa, potensi perikanan di sini luar biasa, dan yang merupakan komoditi unggulan atau usaha unggulan dari Koperasi Amdena ialah beberapa komoditi unggulan, antara lain lobster, kepiting, dan juga ikan hidup. Sistem pemasarannya, jadi ada sebuah gerakan yang memang sampai hari ini kita lakukan, ialah ada kerjasama beberapa koperasi, lalu Koperasi Amdena sebagai pedagang pengantara. Nah, ada beberapa koperasi lainnya itu di kecamatan, sehingga dalam sistem pengelolaannya koperasi yang di kecamatan maupun kelas-kelas pengumpul lainnya, mereka mengumpulkan hasil dan hasilnya dibawa ke Koperasi Amdena sebagai pedagang pengantara, dan di kemudian Koperasi Amdena memasarkan itu ke luar. Jadi pasar yang sepanjang ini kita lakukan ialah kalau untuk lobster itu ke Hong Kong, kepiting itu ke Singapura dan Cina. Dengan memanfaatkan sumber daya alam laut yang melimpah, kini telah menjadi seorang eksportir berbagai macam jenis kekayaan laut, mulai dari lobster, kepiting, hingga ikan. Pemasarannya kini telah mencapai ke negara-negara di Asia. Banyak sekali manfaat yang didapati pada saat pelatihan. Kini,